Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Benyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya juga ingin melanjutkan untuk menjawab konsultasi dari teman-teman yang ingin mencoba menggunakan laporan keuangan dengan basis Excel ya, yang saya sudah sharingkan. Dan kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari Koperasi UKM Depok di Depok ya, di Jawa Barat tentunya. Eh, Di koperasi ini data yang ada adalah bentuknya seperti ini, adalah data tabelaris ya. Jadi ini berdasarkan data-data tabel, simpanan pokok, simpanan wajib, tabungannya, dan seterusnya ya. Jadi belum disusun dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini kebingungan bagaimana cara memulai kalau ingin menggunakan aplikasinya. Baik, untuk itu memang saya banyak temukan juga ya di koperasi-koperasi ini, banyak yang laporan keuangan itu masih dalam bentuk tabelaris seperti ini. Kalau dulu mungkin kita mengenal pembukuan ya sebelum akuntansi, tapi sekarang kan sudah pada umumnya kita sudah menggunakan akuntansi yang menggunakan sistem jurnal. Sebetulnya kalau kita bisa menyajikannya dengan tabelaris juga, kalau kita rapih menyusunnya sih tidak masalah ya. Yang penting disusunnya rapi. Lagi kalau hanya untuk kepentingan internal ya, kecuali kalau kita sudah mau melakukan audit laporan keuangan oleh akuntan publik ya. Nah ini mungkin masih bermasalah kalau kita hanya menyusun laporan keuangan dalam bentuk tabelaris seperti ini, karena audit itu dia akan melihat kepada standar laporan keuangan itu ya, prosesnya seperti apa, cara penyusunannya seperti apa, apakah sudah menggunakan metode yang benar atau tidak, gitu kan. Nah itu yang juga menjadi salah satu poin penting ketika dilakukan audit laporan keuangan. Nah, tapi kalau untuk kepentingan internal, dengan ini pun sebetulnya kalau kita bisa menyajikan laporan keuangannya ya, neracanya, dan tabelaris itu juga sebetulnya tidak masalah ya kalau untuk kepentingan internal. Nah, oke, untuk membantu teman kita, rekan-rekan kita di UKM, Koperasi UKM Depok ini, dari data tabelaris ini, bagaimana cara inputnya. Baik, jadi untuk inputnya itu pertama kita masukkan dulu adalah data anggotanya ya. Jadi setelah kita tadi masukkan dulu nama koperasinya dan seterusnya. Kalau ini pun misalkan baru mau disusun silakan. Nah, lalu akunnya kita gunakan akun yang ada dulu aja. Lalu anggota kita ganti dengan anggota yang ini ya. Jadi dimasukkan anggotanya. Oke, kita copy, lalu pindahkan ke sini ya untuk data anggota, paste spesial value ya. Oke, ini kita hapus saja yang di bawahnya. Kita hapus saja. Lalu setelah itu yang harus kita lakukan adalah membuat saldo awal neraca. Saldo awal neraca ini adalah saldo awal per akhir Desember 2020. Nah, kalau belum ada, memang tinggal direkonstruksi ya. Jadi disusun ulang ya, misalkan berapa kasnya, misalkan kasnya 10 juta ya, lalu atau 10 juta ya, 10 juta dan seterusnya berapa piutang sisanya dan sebagainya, masukkan dulu ke sini. Kalau masih ada selisih, kita masukkan dulu ke cadangan ya, misalkan 10 juta 300 sampai nanti ketemu laporan keuangan yang betul, datanya didukung ya, simpanan wajibnya, simpanan pokoknya, dan sebagainya. Setelah itu baru nanti kita selisih saldonya, berarti ini kita kurangin ya. Oke, ini selisihnya. Ini kita coba dulu aja kurangin 10 juta 300 ya. Yang jelas nanti ini harus diisi berdasarkan data yang ada ya. Saldo awal neracanya. Nanti setelah itu dimasukkan juga saldo rugi laba tahun yang lalu. Nah, baru masuk ke yang tahun sekarang. Nah, yang penting lagi nih masukkan saldo simpan pinjam anggotanya untuk per 31 Desember 2020 ya. Kalau kita lihat dari sini, ini mulainya bulan Mei kayaknya ya.
ini anggap simpanan pokoknya itu 10.000. Sorry, kita copy ya, simpanan pokoknya. Ini data namanya kita ambil yang ini aja ya. Copy data anggotanya. Ini nomor anggotanya boleh pakai nomor 1, 2 juga boleh, silakan. Atau mau pakai seperti itu juga silakan ya. Ini ada 42 orang. Ini dimasukkan namanya, harus lengkap ya sesuai dengan data anggotanya. Setelah itu tadi kita masukkan saldo simpanan pokok simpanan wajibnya. Setelah itu masukkan simpanan wajibnya berapa per 31 Desember 2020. Ini kan tidak ada datanya. Lalu masukkan juga saldo simpanan sukarelanya per 2020 juga. Nanti silakan dimasukkan ya. Saya ini anggap hapus saja dulu. Lalu nanti berapa sisa piutangnya ya per 2020. Nah, kalau sudah dimasukkan data-data per 2020-nya, maka kita bisa melakukan jurnal transaksinya. Oke, ini saya hapus dulu jurnal transaksinya ini. Untuk jurnal transaksinya kita lihat misalkan di sini di bulan April ya. Oke, simpanan pokok ini saya nggak paham apakah ini memang anggota baru atau si simpanan pokok ini adalah simpanan pokok yang memang sudah lama ya. Nah, berarti adalah setorannya adalah setoran simpanan wajib. Ini di bulan April. Ini bulan April atau bulan Mei ya? Bulan April kayaknya ya. Kita ambil contoh data bulan April. Nah, ini kita gunakan data filter ya. Kita data filter, lalu kita masukkan transaksinya. Transaksinya kita filter saja seperti ini. Nah, ini simpanan wajibnya. Oke, copy ya, sini. Lalu kita masukkan ke jurnalnya. Jadi jurnalnya kalau simpanan wajib itu berarti kan masuk ya. Jadi ini di kredit ya, 10.000. Ini berarti 420.000 ya. Oke, salah. Ini di kredit ya. Oke, di kredit. Ini 420.000. Ini hapus ya. Lalu ini adalah misalkan ke kasnya kas simpan pinjam saja. Di sini misalkan kas simpan pinjam 1011. 1011 ini 3010 ya. Simpanan wajib 3020 ya. Nah, seperti ini dimasukkan ini setoran simpanan wajib bulan April. Oke, dikopikan. Lalu setelah itu kita kopikan nomor anggotanya ya. Oke, ini kita kasih tanggal, misalkan tanggal 3 bulan 4 2021 ya. Nah, ini sudah dibuat untuk setoran simpanan wajibnya. Tinggal setoran simpanan sukarelanya ya. Nah, ini lepaskan dulu filternya, lalu kita copy
Untuk ininya kopikan. Nah, ini untuk tabungan ya. Tabungan. Oke, kita copy juga. Lalu kita masukkan ke jurnalnya ya. Ini juga sama di kredit. Ini ke simpanan sukarela ya, 211. Ini nomor anggotanya. Kita kopikan lagi ya untuk nomor anggotanya. Oke. Ini 211-nya di sini. 1011 ya untuk ini kita jumlahkan. Lalu ini tanggalnya kita kopikan saja dari sini. Lalu ini ganti menjadi simpanan sukarela. Oke, kita kopikan yang ini ya, akunnya. Oke, selesai untuk simpanan sukarela. Selanjutnya kalau saya lihat transaksinya adalah ini pinjaman ya. Ini ada pinjaman baru, ada nanti angsuran cicilan hutang dan jasanya ya, dan denda. Oke, ini anggap pinjaman barunya. Ini kita copy. Kita buat jurnalnya. Ini kalau pinjaman di piutang ya, 13, 11-nya di Oke, kita tarik ya. Nah, simpan sukarela ini 1011. Ini kita jumlahkan ya. Oke, ini anggap juga tanggalnya kita samakan saja. Ini adalah penyaluran pinjaman. Pinjaman ya. Kita kopikan. Selanjutnya, gimana untuk angsurannya ya? Angsurannya itu di sini ya. Oke, kita copy dulu nomor anggotanya. Copy nomor anggotanya, kita masukkan juga di jurnal supaya langsung nanti terekam ya. Lalu untuk angsurannya kita ini anggap saja ini 1 bulan ya. Angsurannya tabungan kayaknya untuk April ada ya angsurannya ini ya. Cicilan. Nah, cicilan kita select all, kita yang blanknya kita hapus. Nah, cicilannya adalah ini ya. Oke, kita copy, lalu kita masukkan. Kalau tadi pencairan itu piutangnya di sebelah debit, maka kalau angsuran di piutangnya sebelah kredit ya. Oke, ini jumlahnya. Ini 1011 ya. Ini anggap juga tanggalnya sama. Ini adalah angsuran pinjaman, angsuran pokok pinjaman ya. Ini kita copy. Lalu ini 1311 ya. Oke, 1311 kita copy ke Oke, ini 1311 ya. Kita copy. Nah, seperti ini. Kita masukkan juga nomor anggotanya ya. Nomor anggotanya sekaligus ya kita masukin ya. Copy.
Nah, tempatkan di sini nomor anggotanya. Oke, ini tidak ada berarti anggap tidak ada. Lalu selanjutnya untuk angsuran jasanya. Untuk angsuran jasanya kita ini kan ya, lalu ini jasanya ya. Ini kita copy. Nah, ini kita jumlahkan juga. Ini 1011. Ini ke 411 ya. Jadi kalau jasa itu sebagai partisipasi jasa pinjaman atau pendapatan jasanya ya. Ini kita copy. Lalu nomor anggotanya kita kopikan namanya ya. Namanya untuk jasa itu dari nomor 2 ya. Dari nomor 2 kita kopikan. Oke. Ini kita kopikan lagi. Lalu ini angsuran jasa. Oke, selain itu ini saya lihat ada denda ya. Denda kemungkinan ini kalau dia angsuran piutangnya melewati batas waktu yang ditentukan ya. Ini ada denda. Ini kita kopikan. Denda ini bisa diakui sebagai pendapatan lain-lain ya. Oke, kita masukkan 35.000 pendapatan lain-lain ya. Ini 1011. Kita lihat ke rugi laba pendapatan lain-lain itu 4140. Ini 4140. Atau bisa juga langsung dirubah menjadi pendapatan denda ya. Ini denda angsuran pinjaman. Oke, saya pikir transaksinya itu saja yang saya lihat ya di tabel Haris ini. Paling juga ada yang penarikan denda. Oke, kita juga ambil nomor anggotanya ya. Ini. Oke, kita copy ke sini nomor anggotanya. Kita kopikan. Terus transaksi lainnya adalah penarikan simpanan ya. Nah, penarikan simpanan ini nanti disesuaikan dengan bulannya ya tentunya. Ini saya hanya memberikan contoh bagaimana cara input dari data transaksi kalau datanya masih dalam bentuk tabel Haris ya. Nah, ini misalkan penarikannya. Nah, penarikan simpanan. Ini kalau penarikan berarti ini sebetulnya harus dipisah apakah penarikannya itu penarikan seluruh simpanan karena nanti akan pengaruh ke simpanan pokok simpanan wajib atau penarikan simpanan sukarela aja. Anggap aja ini penarikan simpanan sukarelanya saja ya 211. Lalu kita kopikan data anggotanya juga penarikannya. Nah, lawannya adalah ke kas ya. 1011 totalnya ya. Oke, ini kita kopikan aja ya. 211. Ini kita juga copy, anggap saja tanggalnya kita buat di tanggal yang sama.
Ini penarikan simpanan sukarela ya. Oke, jadi transaksinya yang saya lihat hanya seperti ini dari tabel yang ada. Nah, beginilah cara input datanya. Mudah ya, kalau sudah dibuat tabel tabelaris juga sepertinya mudah, tinggal masukkan. Jurnal juga sudah seimbang, hanya memang kan neraca karena kita belum buat secara lengkap ya. Ini juga tapi karena datanya kita tadi sudah seimbangkan, ini juga cukup seimbang ya. Jadi sudah seimbang, laba ruginya jasa yang bisa diperoleh sebesar 600.000. Cuma di sini belum ada pengeluaran-pengeluarannya ya. Jadi tinggal input untuk biaya pengeluarannya. Oke, saya kira pada kesempatan ini saya cukupkan sekian dulu untuk bagaimana input data dari data tabelaris ke dalam sistem laporan keuangan. Baik teman-teman, semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.